Mari saya mau ajak kita untuk boleh membuka dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Perenungan malam hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Saya ajak kita untuk baca ini secara bergantian Bapak Saudara. Jadi ayat 23 yang ganjil Bapak Saudara dulu, kemudian saya lanjutkan ke ayat yang genap, begitu bergantian sampai ayat 26. Jadi Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya untuk mengucapkan Merry Christmas buat kita semua. Masih suasana Natal kita. Dan selamat malam tahun baru. Belum tahun baru ya, masih malam tahun baru. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tepatnya malam ini kita sedang ada di dalam sebuah ambang waktu. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025. Beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun 2026. Di belakang kita ada 1 tahun penuh cerita. Saya yakin kita semua penuh dengan cerita. Entah itu cerita yang penuh dengan sukacita atau air mata, keberhasilan ataupun kegagalan kita, doa kita yang dijawab oleh Tuhan ataupun doa kita yang masih belum dijawab oleh Tuhan. Dan di depan kita ada sebuah 1 tahun yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi ke depannya. Buat sebagian orang mungkin pergantian tahun bukan hanya soal perayaan. Dulu kalau saya kecil senang sekali mau tahun baru, menunggu bakar-bakar Bapak Saudara. Biasa papa saya dulu kecil suka bakar-bakar. Bukan bakar rumah ya Bapak Saudara, tapi bakar ayam, bakar ikan. Ada yang dinanti-nantikan, sukacita yang dinantikan. Tapi ketika seiring kita bertambah dewasa, ternyata pergantian tahun itu bukan hanya sekedar soal perayaan. Bisa jadi ada orang yang merasakan kecemasan. Mungkin ada di antara kita. Bagaimana hidup kita ke depan nanti? Apakah hidup kita bisa menjadi lebih baik? Bagaimana ekonomi keluargaku ke depan? Apakah bisa lebih baik daripada tahun lalu? Bagaimana kesehatanku? Bagaimana orang tuaku yang sedang sakit? Apakah aku punya uang untuk mengobati mereka? Bagaimana anakku yang mau kuliah tahun depan, mau sekolah? Apakah aku punya uang untuk menyekolahkan mereka? Apakah saya mampu menghadapi apa yang akan datang? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Bapak Saudara, firman Tuhan malam ini yang kita baca tadi dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 mengundang kita untuk boleh melangkah ke tahun yang baru bukan dengan hati yang cemas, tapi dengan iman yang berakar pada janji pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 37 adalah Mazmur hikmat Bapak Saudara. Yang tulis adalah Raja Daud. Nah, ketika Daud menuliskan Mazmur 37 ini, Daud bukan menulisnya sebagai seorang muda yang penuh dengan mimpi, masih bersemangat-semangatnya, tapi Daud di sini menulis sebagai orang tua yang sudah menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan di sini dia menunjukkan Mazmurnya itu buat orang-orang percaya yang hatinya gelisah karena melihat orang fasik yang hidupnya seakan baik-baik saja. Tetapi justru malah orang yang benar hidupnya menderita. Pesan yang Daud sampaikan kepada kita juga malam hari ini sebenarnya pesannya sangat sederhana Bapak Saudara, tapi punya makna yang mendalam. Yaitu jangan menilai hidup kita
dari apa yang kelihatan, tapi dari siapa yang memegang hidupmu. Mazmur berkata, Daud berkata, Tuhan menetapkan setiap langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan saudara, firman Tuhan tidak hanya berkata bahwa Tuhan hanya menetapkan tujuan akhir dari hidup kita. Bahkan kita sebenarnya sudah tahu dengan jelas tujuan akhir hidup kita nanti apa. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Dan selain dia menyatakan janjinya itu, saudara, dia juga berkata dia menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Satu demi satu langkah dia tetapkan. Satu demi satu keputusan pilihan kita, step by step kehidupan kita dia tetapkan. Artinya langkah yang menyenangkan, langkah yang mungkin terasa berat yang kita ambil, langkah yang membuat kita bersuka cita, ataupun langkah yang membuat kita penuh dengan air mata, semuanya ada di bawah kedaulatan Allah. Dan ini tidak berarti semua langkah itu baik menurut perasaan kita, Bapak Saudara. Tapi satu yang bisa kita imani adalah tidak ada satupun langkah yang ada di luar perhatian Tuhan. Bahkan langkah kita yang blunder karena dosa kita pun itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Dia sedang menantikan kita untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Bapak Saudara, masuk ke tahun yang baru, seringkali sebagai manusia kita tergoda untuk ingin tahu sesuatu yang pasti. Kita butuh yang namanya kepastian. Apakah nanti tahun depan bisnisku lancar? Apakah nanti kehidupanku di tahun depan aman-aman saja, baik-baik saja hidupku, entah apapun. Aku pengen tahu bagaimana hidupku nanti di tahun depan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku gambaran yang penuh apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Tetapi kenyataannya Bapak Saudara, dalam pengalaman kita bersama Tuhan, seringkali Tuhan tidak langsung memberikan tahu hidupmu seperti ini nanti ke depan. Tetapi Dia justru malah memberitahu kita satu langkah demi langkah, kamu ke sini, kamu ke sini. Tuhan seolah memberikan kita kepingan puzzle, Bapak Saudara. Nih puzzle kamu, susun. Puzzle yang kedua, susun. Mungkin kita nggak tahu gambaran lengkapnya seperti apa, tapi kita diberikan kepingan puzzle demi puzzle untuk menyusun hidup kita. Dan yang kita percaya itu ada sesuatu yang indah karena Tuhan sudah tetapkan. Dan justru ketika kita diberikan Tuhan satu langkah demi langkah, di situ kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak hanya mempercayakan seluruh hidup kita saja, tapi kita juga mempercayakan langkah demi langkah kita yang kita jalani kepada Tuhan. Dengan iman bahwa Dia akan menyertai setiap kita. Saudara, ketika saya menyiapkan perenungan malam hari ini, ada satu lagu yang diciptakan oleh dosen saya. Saya teringat dengan lagu ini yang berjudul Step by Step with Him. Lagu ini bilang, Tuhan tidak ingin kita melangkah jauh sekali dalam waktu yang singkat, tetapi langkah demi langkah bersama dengan Dia itu cukup. Dia nggak mau kita berlari dari dirinya, tapi langkah demi langkah bersama dengan Dia itu cukup. Nah, lagu ini dikarang oleh dosen saya, Ibu Ati. Beliau sudah dipanggil Tuhan di awal tahun ini. Dan saya mau ajak kita untuk belajar menyanyikan lagu ini sebentar. Nah, saya nyanyikan sekali, Bapak Saudara bisa mengikuti saya menyanyi. Kemudian kita ulang yang kedua ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. God doesn't want you to walk a mile ahead at a time. Just step by step with Him is enough. He doesn't want you to run away from
step by step. Step by step with Him. Step by step with Him. With His love, with His grace, with His power. Step by step with Him. Step by step with Him. Bapak Saudara, kita mungkin tidak perlu tahu peta besarnya seperti apa. Apa tujuan akhirnya bagaimana. Tapi yang terpenting adalah setiap langkah kita. Langkah demi langkah kita berjalan bersama dengan Dia, dan itu sudah sangat cukup bagi kita. Dan itu yang memampukan kita dapat berjalan dengan janji bahwa Tuhan telah menetapkan langkah kita dan memelihara setiap detail hidup kita. Dan pemazmur juga mengatakan bahwa kita bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan tidak menyangkali realita kehidupan, Bapak Saudara. Orang benar itu bisa jatuh. Kita semua pernah, sedang, atau bahkan akan bisa menghadapi yang namanya momen kejatuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara, orang benar bukanlah orang yang sempurna dan yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang tidak dibiarkan Tuhan hancur total. Tidak dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Apa artinya jatuh tidak sampai tergeletak, Bapak Saudara? Artinya kita tidak dibiarkan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kita tidak sampai terkapar, tak berdaya, nggak ada yang tolong lagi. Atau kita mungkin sering berkata, udah jatuh ketiban tangga lagi. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh terus ketiban tangga lagi. Tuhan tidak membiarkan kita sampai ada di situasi tidak ada pengharapan lagi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada tangannya yang terus menopang kita. Entah dengan caranya yang ajaib, dengan mujizat yang kita alami. Entah dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Entah melalui Tuhan mengirimkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong hidup kita. Apapun caranya, Tuhan selalu menopang hidup kita. Nah, gambaran jatuh sampai tidak tergeletak ini mungkin saya gambarkan seperti seorang yang sedang mendaki tebing, Bapak Saudara. Mungkin kita pernah melihat di TV atau di video orang mendaki tebing. Nah, biasanya orang yang mendaki tebing ini menggunakan tali pengaman ketika dia mendaki ke atas tebing. Kemudian ketika seorang itu mendaki tebing, mereka bisa terselip tangannya, kakinya, atau menginjak dataran yang gak kuat lalu bisa terjatuh, Bapak Saudara. Dan ketika seorang pendaki ini terjatuh, memang dia terjatuh, badannya bisa terhempas ke tebing, bisa sakit, dia takut, dia bisa khawatir, jantungnya bisa ngos-ngosan. Tetapi ketika dia jatuh, dia tidak jatuh ke dasar jurang. Kenapa? Karena ada tali pengaman yang menarik atau menopang tubuhnya. Sakit gak jatuhnya? Sakit, tertarik. Kalau hantam tebing sakit, takut. Tapi dia tetap aman karena ada tali pengaman yang mengikat tubuhnya. Dan setelah dia mungkin shock, kaget karena dia jatuh, dia bisa menarik napas kembali, lalu cari pijakan yang baru dan melanjutkan pendakiannya. Saudara, inilah mungkin menjadi gambaran jatuh sampai tak tergeletak yang firman Tuhan katakan. Jatuhnya itu nyata, Bapak Saudara, bukan hayalan. Rasa sakit, malu, kecewa itu semua ada. Dan tali pengamannya adalah tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Janji firman-Nya, kesetiaan karakternya, dan setiap doa yang kita panjatkan. Ketika
jatuh, ketika tadi pendaki itu jatuh, tujuannya belum berakhir. Jatuh bukanlah akhir dari cerita hidup kita, Bapak Saudara. Masih ada jalan yang harus kita tempuh. Kita masih bisa bangkit kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita mungkin jatuh berulang kali. Coba hitung dosa yang sudah kita lakukan di 2025 ada berapa? Mungkin gak terhitung. Kita jatuh berulang kali. Kesulitan yang kita hadapi juga mungkin datang berulang kali. Kita berjuang berulang kali dan lagi. Tetapi tujuan Tuhan adalah agar kita bangkit berulang kali dan lagi. Sehingga sejatuh-jatuhnya dalam hidup kita, percayalah Dia tidak akan pernah membuat kita jatuh sampai tergeletak. Karena mungkin kita merasa kita sudah sampai tergeletak. Kok aku sudah menderita sekali? Kok Tuhan membiarkan aku seperti sampai tergeletak? Buat kita mungkin sampai tergeletak, tapi bagi Tuhan tidak, Bapak Saudara. Kenapa? Karena Dia tahu kapasitas kita, Dia tahu batas kemampuan kita, dan kita dapat memegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak. Mazmur 145 ayat 14 menegaskan, Tuhan menopang semua orang yang jatuh dan mengangkat semua orang yang tertunduk. Mungkin tahun ini kita jatuh di dalam keputusan yang salah. Jatuh dalam kelemahan iman kita. Jatuh dalam kelelahan dan keputusasaan dosa kita. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Tangannya menopang supaya kita bisa bangkit dan melangkah lagi. Bahkan kejatuhannya itu dapat membangun kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Saudara. Menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kenapa? Karena dari setiap kejatuhan ada pelajaran berharga bagi setiap kita. Dari setiap kegagalan ada kemungkinan bagi setiap kita untuk bangkit kembali. Dari setiap rasa hancur ada rencana Tuhan untuk membangun kita lebih serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena Dia tak pernah meninggalkan hidup kita. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak atau anak cucunya meminta roti. Daud gak bilang bahwa orang benar tidak pernah kekurangan. Tapi dia berkata bahwa ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, Allah itu setia pada janjinya. Pemeliharaan Tuhan mungkin tidak sesuai atau tidak selalu sesuai dengan harapan kita, Saudara. Tapi selalu cukup untuk maksud dan rencananya. Dan Daud mengatakan, perhatikanlah hasilnya. Orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan itu tidak hidup dalam ketakutan. Tapi dia hidup di dalam janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menopang hidup mereka. Saudara, ketika saya praktek 1 tahun di Tasikmalaya saat itu, ada satu waktu saya lagi ingin banget makan lomi. Lomi yang pernah diajak sama jemaat sama rekan hamba Tuhan di sana ke daerah Ciamis. Jadi Tasikmalaya ke Ciamis itu kurang lebih perjalanan 40 sampai 50 menit. Kalau ngebut ya setengah jam sampai. Nah, saat itu saya tiba-tiba kayak pengen banget makan lomi itu. Terbayang betapa enaknya lomi itu. Akhirnya saya membulatkan hati saya, oke, saya mau pergi ke sana makan mie itu. Kemudian saya mengambil motor yang disediakan buat saya pakai biasa di sana. Lalu pas saya menghidupkan motornya, Bapak Saudara, ada bunyi getaran. Ternyata plat nomor dari motor bagian depan saya itu longgar. Setelah saya selidiki, ternyata nih Bapak Saudara, ring bulat ini tuh hilang dari plat motor itu. Sehingga ketika misalnya cuma dipasang mur sama baut aja nggak cukup. Kalau motornya jalan bergetar itu bisa lepas. Dan saya berpikir, aduh gimana ya caranya supaya gak terlepas. Lalu ya saya ngide lah, Bapak Saudara, pakai karet
warna merah itu biasa kan, saya ikat depan belakang ya, biar nggak getar. Saya udah yakin kan, oke lah ini bisa lah sampai ke Ciamis. Dengan PD-nya saya jalan, bawa motor ke daerah Ciamis. Nah, sampai di tengah jalan kok bunyi lagi, saudara, getar-getar lagi, waduh. Berhenti di tengah jalan tuh udah sampai setengah perjalanan, saya minggir ke dekat pinggir jalan, terus bagian yang ada tanah dan rumput, saya lihat, waduh, karetnya putus. Wah, gimana ini? Saya berpikir kan, apa saya balik lagi? Kalau saya nekat, takutnya plat nomornya hilang, bukan motor saya. Waduh, saya bisa buat masalah kalau begitu. Saya merenung, saya berpikir bahwa saudara saya mencoba muncul semacam ide, kalau saya cari di pinggir jalan kira-kira ada nggak ya ring bulat ini. Dalam hati, nggak mungkin lah bisa tiba-tiba muncul ring bulat itu. Kemudian dalam keputusasaan saya Bapak Saudara, saya jalan ke bagian daerah depan motor, terus tiba-tiba ada persis ring bulat seperti itu di dekat rumput. Saya ambil dan saya masukin pas banget dengan baut dari plat motor yang saya bawa itu. Kemudian saya pasang, saya nyalakan, puji Tuhan aman, tidak bergetar, dan saya bisa menikmati lomi yang enak itu Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya ingin sedang berbicara soal lomi yang enak. Saya berbicara soal sebuah benda yang kecil, yang mungkin tidak ada apa-apanya. Buat Bapak Saudara mungkin cerita saya bisa jadi kebetulan. Cuma kebetulan aja ada ring bulat di sana. Tapi buat saya ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi saya. Bayangkan, dari sepanjang jalan saya bisa berhenti di satu titik, lalu bisanya di titik itu ada ring bulat yang saya butuhkan di situ. Dan buat saya ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Hal kecil saja Bapak Saudara, Tuhan itu perhatikan. Apalagi hal besar di dalam hidup kita. Pasti Tuhan jauh lebih memperhatikan. Bapak Saudara, kita sebentar lagi akan meninggalkan 1 tahun di belakang kita dan melangkah ke tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan menanti kita Bapak Saudara. Tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang perlu kita ingat dan kita percaya adalah kita tahu dengan siapa kita berjalan ke tahun 2026 ini. Karena itu Bapak Saudara, kita dapat melangkah dalam janji, bukan di dalam kecemasan. Di dalam iman kita, bukan di dalam ketakutan. Dalam keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita dapat melangkah penuh keyakinan di tahun yang baru ini. Karena Tuhan telah menetapkan langkah kita dan memelihara serta tak pernah meninggalkan hidup kita. Bapak Saudara, Allah yang telah menyertai kita melewati sepanjang tahun 2025 ini, entah itu suka dan duka, juga Allah yang sama yang akan tetap bersama dengan kita di tahun 2026. Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita dengar sama-sama hari ini, itu boleh menjadi kekuatan buat kita untuk melangkah maju ke depan. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Saudara, setelah ini Bapak Saudari persilakan untuk maju ke depan, untuk berlutut di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup Bapak Saudara, tapi jadikanlah momen ini menjadi momen di mana kita bawa itu semua di hadapan Tuhan dengan berlutut di hadapannya. Kita bawa setiap keluh kesah kita, kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Nanti setelah kita mengambil saat teduh, saya persilakan setiap kita untuk boleh maju ke depan.
Buat yang mungkin sedang tidak bisa naik tangga, duduk di tempat saja juga tidak masalah. Mari Bapak Saudara kita ambil saat teduh sejenak.